agama pada mulanya ya, itu lebih berkaitan dengan kesadaran manusia sebagai makhluk hidupnya pada mulanya ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pencerahan, jangan mintanya di luar. Mintanya di dalam dengan menggabungkan apapun yang datang dari luar, positif negatif itu, kita sambungkan dengan rasa dan rasio yang sudah terkonek satu sama lain. Gitu. Begitu kita bisa dengan bijaksana menyatukan keduanya dan sadar bahwa hidup ini memang begini. Pentingnya kesadaran itu adalah supaya kita bisa nerima. Oh, ini memang begini. Sadar bahwa hidup di bumi ini memang akan selalu penuh dengan suka duka. Mana yang bisa kita mau lewatin? Mana yang akan kita tolak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Apa kabar semua teman-teman? Ya, ini katanya udah makan siang tapi lemes gini ya. Oh, ngantuk. Ya, pertama-tama Sohibul Bait yang justru malah nggak bisa hadir hari ini. Jadi kita hening sejenak, mari kita mendoakan Barani senantiasa semua pengobatan dan semua perawatannya berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillah. Allahumma arini ala asya kamahiyya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan hari ini kita kedatangan dua guru hebat. Kita tepuk tangan dulu dong buat Pak Kojim sama Pak Wayan. Matur nuhun, matur suwun, suksme, guru-guru yang sudah bisa meluangkan waktunya ya untuk membersamai kita terus belajar. Dan kalau sama guru-guru nih udah nggak ada harus bahas apa ya, nggak tahu kita mau bahas apa sih sebenarnya ya. Tapi tadi sejenak kita ngobrol, kita akan berbicara dalam perspektif yang berbeda dan nanti yang paling seru adalah bagaimana kita berbicara dalam tanya jawab. Karena pertanyaan-pertanyaan teman-teman pasti akan memperkaya apapun nanti yang akan kita bahas. Tapi topik besarnya lebih kepada kebahagiaan, lebih kepada di era atau di tengah kita sedang dalam keadaan ya kita tahu ini lagi bumi gonjang-ganjing gitu ya. Tetap waras dalam keadaan ini dan kemarin saya udah ngobrol sama Pak Wayan tentang keabadian gitu ya. Wah ini sangat menarik. Nah saya rasa topik besarnya adalah tetap waras di era yang agak lagi dalam keadaan gonjang-ganjing gitu. Gimana sih menghadapi era ini? Gimana sih yang sekarang bangun tidur udah ada komen dolar 18.000 gitu misalnya. Terus bensin susah lah, mahal lah. Terus sekarang pengangguran makin banyak dan seterusnya. Yang saya rasa ini adalah sebuah faktual atau apa yang terjadi. Tapi kita yang hidup di era ini gimana menghadapi ini semua. Nah mungkin nanti akan ada pemaparan satu-satu dari guru kita. Mau Pak Wayan dulu, mau Pak Kojim dulu, yang mana? Atau gambreng kita ya? Ya, karena Pak Kojim ada di tengah, saya rasa. Monggo, guru. Kayaknya ini lebih kencang suaranya, guru. Ya. Tes. Mantap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu. Hari ini ya saya sebenarnya dalam perspektif tentang bagaimana kita ini bisa menyadari ya. Jadi ini konteksnya kan menyadari bukan sekedar sadar. Menyadari hidup kita di tengah-tengah turbulensi dunia ini, terutama yang ada di negara kita. Antara tahun 15 sampai tahun 18 saya itu juga ngisi zaman disrupsi karena saya sudah merasakan akan adanya disruption di dalam kehidupan ini. Ya.
ternyata setelah itu ada pandemi, ya. Dan ini bukan pandemi kemarin itu bukan akhir dari proses disruption itu, ya. Jadi ini masih berlanjut. Nah, di dalam kondisi yang cukup panjang, ya, itu kita harus bisa menyikapi. Cukup panjang kan, kalau saya itu sudah merasakan itu sejak tadi kan tahun 15 saya sudah menyampaikan tentang disruption. Padahal itu baru gejalanya waktu itu, gitu loh ya. Terasa sekali itu mulai tahun 18, ya. Dari mana kita bisa merasakan itu? Ya, dari orang yang punya hajat, ya, orang yang punya hajat untuk menikahkan. Biasanya itu gedung-gedung di pinggir jalan itu kalau hari Sabtu, hari Minggu, itu selalu bendera itu larasnya itu untuk berapa isi itu. Kadang kalau gedungnya isi 4 ya ada Hmm. 4. Sejak tahun 18 itu menurun. Hmm. Itu nggak ada tuh, jarang. Jadi itu menunjukkan bahwa ada suatu disrupsi, sesuatu kondisi yang tidak bisa lagi kita pandang sebagai normal. Ya, jadi di situ. Nah, maka kita harus bisa memahami dulu aspek ini. Aspek ini sebenarnya mengenai kesadaran apa? Ya, kita ini kan tahu kan bahwa kalau Anda saya tanya sadar, ya pasti jawabnya sadar, kan gitu kan. Kayaknya Kan kalau nggak yang di sini mungkin, iya. enggak sih kayaknya, Pak. Oh gitu ya. Kekenyangan soalnya. Ya. Kalau kita membicarakan kesadaran itu dilihat dulu sadar dari sudut indera, Hmm. ya. Ya artinya kalau ada kucing bunyi ngeong, kita itu mengerti itu kucing, itu sadar dalam arti indera. Ya. Jadi semua orang sekolah itu dididik untuk menyadari secara indrawi. Apa salah? Ya tidak, karena relasi kita dengan lingkungan kita itu setiap hari itu berkaitan dengan indera kita. Ya, jadi itu. Nah, kemudian ada kesadaran itu dalam arti diri. Misalkan kenapa ya aku hari ini kok bete, ya kan? Kenapa hari ini kok saya merasa sedih? Kenapa ya hari ini kok saya merasa seperti itu, nggak ada tanda bahagia, nggak ada tanda sedih, ya biasa-biasa saja. Nah itu sadar diri, ya. Nah jadi setiap orang sering ya di dalam kondisi tertentu itu tahu-tahu itu merasa sedih, tahu-tahu. Kalau ditanya nggak tahu sebabnya gitu ya. Tahu-tahu itu merasa happy, juga nggak tahu sebabnya. Nah baru itu di kedokteran itu bagiannya Pak Wayan itu menyebutkan, oh itu kan karena ada serotonin yang ketika terpicu oleh sesuatu maka dia naik. Kalau serotonin naik ya gitu kan. Terus kalau serotonin turun ya kita lagi agak down. Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita itu berani sekali menghadapi hidup. Oh, adrenalinnya naik. Ya kan, kadang-kadang sadar diri tadi. Ya. Nah, sadar itu juga ada berkaitan dengan relasi kita. Misalkan gini, saya sadar saya ini seorang guru, ya kan misalnya. Sehingga saya harus menempatkan ketika berhubungan dengan orang, oh saya nggak boleh ya jadi sepertian itu karena posisi di sini ini guru ya. Ini fakta suatu hari ya. Karena saya sadar saya ini ngisi pengajian. Suatu hari diajak udah lumping ya. Ya saya nolak, nggak apa-apa ini kan untuk happy-happy saja gitu kan, yang ngajak itu. Bukan begitu masalahnya kan. Kalau hanya di sini misalnya happy-happy saya bisa, tapi kan ada yang ngamera, ada yang itu. Nanti kan itu guru ngaji juga udah lumpingan. Gitu. Jadi kita ini ternyata sadar itu bukan hanya sekedar sadar, ada karena indera kita, ada karena diri kita, ya.
ada karena posisi kita. Ya, posisi seorang ibu tentu berbeda dengan posisi seorang suami. Maka kerjakan. Nah, seperti itu. Ya. Makanya lihat saja kan, kalau seorang suami meninggal, si ibu bisa tahan, katanya gitu kan. Sampai berapapun nggak apa-apa. Tapi kalau seorang ibu yang meninggal, biasanya baru itu ngajari, gitu kan. Sudah dapat gantinya lah itu kan. Ini sadar posisi. Dan semua ini itu mempengaruhi bagaimana kita bisa menyikapi, bisa merakit sehingga kita ini bisa dalam kondisi bahagia. Atau kalau dalam bahasa agama ya bisa merasa sakinah, bisa merasa tenang, bisa merasa mutmainah itu. Tapi masih ada satu yang dilupakan orang, sadar hakikat. Jadi ada 4 ketika kita membicarakan kesadaran. Nah, 4-4-nya ini harus diramu, harus diolah sedemikian rupa untuk mewujudkan diri kita yang satu ini. Misalkan sadar hakikat itu begini, iya hidup bakal mati, sadar hakikat. Kalau begitu saya bagaimana harus menyikapi, toh hidup itu bakal mati, ya kan? Oh iya ya, ternyata semua ini bakal kita tinggalkan. Atau semua ini punya masa kadaluarsa, itu sadar hakikat. Nah, tentu ya kan, hakikat inilah yang dulu dibidik melalui yang namanya agama. Ya, dibidik artinya agama pada mulanya ya, itu lebih berkaitan dengan kesadaran manusia sebagai makhluk hidupnya pada mulanya. Ya itu di zaman para rasul istilahnya itu. Ya, para rasul juga tidak membuat kan agama saya itu begini terus ini begini tidak ya. Ya, Anda yang Islam sudah pasti tahu kan, di zaman para sahabat ya belum ada istilah hadis, belum ada istilah ilmu tauhid ya. Makanya istilah-istilah ilmu tauhid ya tidak ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, nggak akan ketemu, mana ini ada kata tauhid, nggak ada. Jadi seperti itu ya. Begitu pula istilah mazhab juga tidak ada. Jadi ini proses. Jadi agama yang semula ya itu dibangkitkan ya, kalau di zaman Nabi itu kan dikatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak ya, sesungguhnya aku ini diutus untuk ya, liutamima itu memprioritaskan, mengharus utamakan atau mengutamakan ya, budi pekerti. Tapi kan ini nanti hilang istilahnya, orang tidak berfokus pada di sini. Ya, budi pekerti Anda sebaik apapun nanti dalam perjalanan agama dianggap sesat kalau tidak mengikuti ABC. Nah, seperti itu. Ya, padahal kalau di dalam agamanya sendiri ya nggak ada. Ya, dari awal ya cuma iman dan amal saleh. Ya, dan orang yang beriman dan amal saleh itu dapat ya istilahnya itu balasan ya. Nah, balasan itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab itu ya ajrun itu juga tidak dimaknai Surga nanti gitu. ya dapat hadiah terus tinggal tidur enak-enakan, tidak ya. Jadi itu adalah sebagai penyeimbang, sebagai dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kan di situ dikatakan barang siapa datang dengan kebaikan akan kami berikan ya balasan 10 kali ya. Nah, itu bukan dapat tenunya itu, tapi kalau kita bisa sekarang itu nyumbang 1 rupiah, nanti dihidupkan lagi bisa nyumbang 10 rupiah. Jadi amaliyahnya itu, makanya konsepnya itu iman dan amal saleh.
Jadi kok terus bukan dapat ini, ya. Nggak enak loh orang leren begini, terus tahu-tahu datang buah-buahan, tahu-tahu datang nggak enak malahan. Ya, orang itu akan merasa bahagia kalau dia fight tapi berhasil. Nah, jadi di situ. Jadi ngadepi dunia ini kan Anda nggak bisa. Yang penting sadar, yang penting apa itu ya kita terima, nggak bisa. Justru Anda bilang kita terima itu dalam bentuk suatu aktualisasi. Ya. Nah ini yang harus kita hadapi ya. Jadi misalnya ya, tadi itu sebelum ini saya sudah berbincang-bincang ya, bahwa setiap turbulensi, setiap perubahan kondisi itu ya, itu selalu ada yang untung, ada yang rugi. Nggak ada untung semua atau rugi semua, itu nggak ada. Selalu ada yang untung, ada yang rugi. Ya. Nah, yang untung ya mungkin tinggal melanjutkan usahanya. Oh ternyata usaha saya ini dalam kondisi perubahan ini tidak terganggu. Untung, ya diteruskan. Ya. Tapi yang rugi, waduh, usaha saya sekarang buntu ini, nggak bisa saya jalankan lagi. Misalnya gini ya, banyak penerbit yang gulung tikar. Ya. Hmm. Untuk di Indonesia loh, bukan untuk seluruh dunia. Jadi turbulensinya terjadi di dunia, tapi masyarakat menyikapinya itu berbeda. Ya. Ketika terjadi pandemi, penerbit di India itu berkembang. Penjualan buku itu naik 300%. Mengapa? Karena orang India senang membaca. Ya, jadi di situ. Sehingga kondisi harus berada di rumah itu disikapi dengan membaca. Sehingga penerbitnya menjadi, waduh, ini pandemi ternyata menguntungkan ini. Nah, jadi di situ, ya kan. Jadi inilah dunia. Nah, tapi di Indonesia minus, toko buku banyak yang tutup. Ya, kayak misalnya kita lihat ya toko buku relatif yang umum kan Gramedia. Yang asalnya satu kota 5 hanya tinggal satu. Bahkan kadang-kadang tutup semuanya. Ya. Mengapa? Orang Indonesia nggak suka baca. Ya baca pendek-pendek WA itu seneng gitu loh ya. Ya. Tapi bukan baca ilmu gitu loh ya. Ya. Nah, artinya apa? Kalau ini di Indonesia ini kesadaran ini bisa dirangkai dengan baik dari atasan, dari pemimpin sama masyarakatnya, bisa membangkitkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi artinya apa? Dalam kondisi turbulensi itu selalu ada peluang, selalu. Ya. Nah, namanya peluang itu tidak bisa di istilahnya itu ya nanti kan datang sendirian, enggak. Justru kita tetap harus mencari ya. Jadi tetap harus mencari, tetap harus berusaha. Nah, kemungkinan ada yang pas, cocok ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu tadi kan kalau kita bisa ngikuti irama ya jalan terus, itu nggak usah ya, nggak usah jauh-jauh. Saya ini ngisi pengajian itu dari tahun 2000-an. Tapi orang yang sebarengan dengan saya sudah nggak dikenal orang lagi sekarang itu. Ya, tinggal yang muda-muda itu yang ngisi-ngisi itu. Ya. Tapi alhamdulillah saya sampai hari ini masih keluyuran terus setiap hari, masih padat. Nah, artinya saya melihat, oh, kok ada ya pergeseran ini di kebutuhan anak-anak muda ini. Jadi kita ya sudah, kita tidak lagi enak-enakan yang tua-tua itu kan gitu kan, yang muda yang harus diisi. Ya kan? Nah, kita tidak boleh lagi bicara kebetulan ya. Tapi saya yang jelas sebagai penulis sejak tahun 2000. Jadi efek dari menulis itu, jadi yang belum baca, kemudian ada yang sudah baca, nah yang belum ini kan menerima dari yang lain kan. Oh ternyata baca bukunya ini bisa itu kalau diajak dialog, kalau diajak ini. Jadi
masuk terus ya. Jadi ibu-ibu pun begitu. Ini kan yang bapak-bapak hanya berapa orang ini kan, yang banyak ini 3, Pak. ibu-ibu ya. 4, 6 sama kita. Jadi yang ibu-ibu ini tentunya apa ini lebih banyak ya yang karena ibu-ibu itu lebih banyak di rumah, tentu lebih banyak khayalan, lebih banyak ini daripada orang yang sedang bekerja bapak-bapak itu. Ya, makanya apa? Makanya di mana-mana saya ini ngisi pengajian di berbagai majelis. Di mana mayoritas yang hadir itu ibu-ibu. Ya kan? Jadi yang penuh khayalan, penuh impian, penuh anu ini ya ibu-ibu semuanya. Jadi di situ bukan bapak-bapak. Kalau Ya. saya milih ibu-ibu yang muda. Nah, jadi di situ ya. Jadi saya amati. Iya ya. Perbandingannya itu bisa 1,5, bisa 1,6 perbandingannya itu. Jadi ternyata ibu-ibu ya. Nah, tidak apa-apa kalau memang itu bisa membangkitkan kebersamaan. Kan tidak harus dituntut kan. Yang laki-laki harus juga ngaji, tidak. Nah ini saya ambil contoh misalnya masyarakat Jepang. Ya. Masyarakat Jepang itu tidak ada pelajaran agama di sekolahan. Ya. Jadi namanya sekolahan itu ya pelajaran untuk bagaimana cara hidup bisa mengikuti perkembangan industri dan sebagainya itu. Ya. Tapi kok mereka perilakunya itu agamis. Nah ini kan harus menjadi perhatian kita kan, kok agamis ya. Suatu hari, karena saya ini 17 tahun bekerja di perusahaan Jepang ya, jadi sering dialog sama mereka kalau habis makan malam. Orang Jepang itu serius, nggak mau diajak ngobrol-ngobrol kalau lagi kerja atau lagi apa ini makan misalnya, nggak akan. Ya. Makan ini sing diomongkan itu bisnis. Ya. Tapi nanti setelah nyantai-nyantai ya kan sekedar ngopi malam gitu mau dia ditanya yang hal-hal yang bersifat pribadi itu. Saya bilang Anda ini kan nggak ada agama di sekolahan, terus diperoleh dari mana pelajaran yang artinya itu dalam praktik itu pelajaran agama itu. Ya. Kalau ditanya agama apa, orang Jepang jarang loh mau bilang saya beragama ini, itu jarang. Ya. Umumnya ya itu apa, umumnya hanya gitu. Ya. Nah, jadi suatu hari ya saya tanya, jadi diperoleh dari mana itu hal-hal yang bersifat agamis itu? Ternyata dia bilang dari ibunya. Ya, kan ibu di Jepang ini tidak bekerja. Jadi begitu seseorang itu apa itu menikah, yang perempuan yang asalnya itu bekerja, itu begitu 3 bulan sebelum menikah sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya. Nah, nanti yang ini. Tapi yang pegawai ya sudah apa ini menikah, maka itu harus ada nilai yang diterima itu untuk bisa mengcover istrinya. Ya. Kalau di sini kan nggak mau tahu, gitu kan. Ya. Maka orang Jepang itu betul ini tanya kepada saya, Coach Jimsa, orang Indonesia ini sopir bangunan, kuli bangunan, itu kan pendapatannya kecil lah, iya. Tapi kok banyak yang beristri lebih dari 1. Nah, kalau di Jepang kan nggak berani, kata dia. Loh, kenapa nggak berani? Ya, negara itu kan nggak bisa apa itu, nggak ada larangan kawin berapa saja. Tapi tanggung jawab terhadap yang dianu itu yang ada. Kalau tidak bisa memenuhi itu masuk penjara gitu loh. Masalahnya ya. Nah, bagaimana itu? Iya, nanti kan gini, misalnya saya kawin lagi. Ya kan? Istri yang pertama ini sudah biasa nerima 10 misalnya. Nggak boleh dikurangi karena kawin lagi. Kalau kurang dia bisa nuntut cerai. Kalau dia itu dicerai berarti sang suami gajinya selama 2 tahun harus diserahkan ke istrinya. Jadi seperti itu ya.
Nah, ini mereka bisa menyikapi, gitu loh. Jadi saya pun berharap jadi dari kalangan bawah kita itu ngisi pengajian dan sebagainya, harus ada juga dari kalangan atas yang keempat itu tadi kan ada sadar indera, ada sadar diri, ada sadar posisi, ada sadar hakikat, ya kan? Ini nggak bisa dibiarkan anu itu. Misalnya seorang ibu ya, gimana kalau anak saya nggak sekolah misalnya, mau mendidik secara homeschooling misalnya berat. Nah, ini kan membuat penderitaan tersendiri, Hmm. ya kan? Sedangkan menggantungkan gaji dari suami tidak cukup. Ini kalau di dalam bahasa energi, ketika seseorang ya menggunakan energinya itu untuk keluhan-keluhan, itu semakin turun. Hmm. Ya. Kenapa bangsa ini bisa dijajah 350 tahun? Karena energinya itu turun. Nah, kalau energi itu naik, orang itu menjadi berani mengambil itu tadi. Kalau adrenalinnya itu naik, ya dia berani. Berani mati, berani ini, berani itu, gitu. Tapi kalau adrenalin itu turun, ya nggak bisa. Ya. Nah, jadi di sinilah kita harapkan, ya kan, suara-suara kita lewat pengajian, meskipun yang hadir itu banyak dari ibu-ibu, yang tadi kalau di Jepang kan sudah di cover usahanya oleh suaminya yang bekerja, sedangkan ibunya belajar di kuil-kuil atau di wihara untuk agama. Kan orang Jepang itu ya laki-lakinya itu bekerja, maka mereka itu menyebut ya bahwa father is bad father. Ya karena isonya bisanya hanya cari duit. Tapi mother is always good mother. Karena dia care kepada anak-anak yang dilahirkan. Nah, maka ketika anaknya itu berangkat ke sekolah, ya, ayahnya bekerja, si ibu ini belajar ke kuil atau ke wihara. Ya, yang Kristen berarti belajar ke Gereja. gereja. Jadi dipakai. Nah, ini ada jalinan. Nah, di sini belum. Di Indonesia saya lihat gak nyambung ini antara yang atas sama masyarakat ini, gitu loh. Nah, tapi kalau Anda yang nyambung saja karena di dari kalangan menengah, yang ke bawah ini yang banyak yang tidak nyambung. Kalau kelas menengah itu ya nyambung aja, ya. Ya. Jadi nggak ada istilah, nggak ada apa itu hal yang bisa menjadikan sirkulasi kehidupannya itu hilang itu tidak ada. Tapi kalau di kalangan bawah betul bisa cari ini nggak ada, cari itu nggak ada. Kalau yang menengah ini ada. Nah, tapi kita belum bisa bangun karena yang menengah terlalu kurang. Saya itu selalu mengatakan suatu negara bisa berjaya kalau minimal kelas menengahnya itu 20%. Hmm. Minimal. Kita ini kelas menengahnya ya 1-2%. Iya. Nah, kita itu orang India itu ada sistem kasta ya, ada sistem kasta. Tapi kelas Waisa, kelas apanya itu kesatria dan ke atas itu 20%. Waisanya terutama kan yang paling banyak Waisa itu kan yang cari duit, Hmm. ya kan. Kalau kesatria kan apa itu mengabdikan dirinya terus dapat upah. Ya, tapi kalau yang ditarik pajak yang anu kan Waisa. Nah, ini 20%, ya. Meskipun sudranya 80%, tetap India bisa bangkit sebagai negara yang maju. Nah, kita belum bisa. Kita makanya kegoyang sedikit, dolar sudah pada bingung, ya. Nah, jadi di sini ibu-ibu dan bapak-bapak, 4 hal ini harus diolah oleh masing-masing. Saya kan tidak tahu bobotnya per orang ini. Kan ada yang bobot tentang inderanya lebih besar daripada yang tentang hakikatnya. Tapi rinciannya kan sudah saya sebutkan. Kalau mengenai kita kesadaran bahwa dunia ini akhirnya lenyap, ya kan? Kita juga akhirnya tidak bisa mengalami hal yang sama dari kecil, enak-enak masa remaja, terus secara alami berubah jadi masa dewasa, punya tanggung jawab, terus masa tua, ya yang tidak dianggap lagi. Nah, ini semua adalah sadar hakikat.
Ya. Nah, ini ada Pak Wayan ya yang di Bali mungkin sampai hari ini masih berjalan ya Pak ya, dari fase Brahmacari ya, terus kemudian apa itu Gerhasta, lalu yang warna rasa, terus kemudian yang jadi biksu itu ya. Nah, ini kan 4 itu dulu di Jawa juga dilakukan. Jadi fase Brahmacari atau fase menuntut ilmu itu dari lahir ceprot ya. Itu minimal kalau di Jawa itu sampai usia 18 tahun. Sampai usia 18 tahun. Ya, jadi 6 tahun pertama, tapi kalau di Bali mungkin nggak tahu, saya ada hitungan perinciannya saya tidak tahu, itu Pak Wayan yang tahu, tapi di Jawa itu ada 6 tahun pertama, anak-anak itu mendapatkan pelajaran dari keluarganya. Jadi maksudnya 0 sampai usia 6 tahun itu dari keluarganya, di rumah. Kemudian 7 sampai 12 tahun, ya yang usia SD, itu berarti harus dididik orang lain, tapi masih di desanya. Hmm. Jadi artinya belum meninggalkan jauh dari desanya. Nah, kemudian usia 13 sampai 18 tahun itu fase belajar di kadewaguruan. Ya, jadi istilahnya itu mulai meninggalkan apa ini rumah, meninggalkan desanya, ya. Nah, itu menemui kepadepokan-padepokan untuk belajar, itu laki-laki perempuan. Salah kalau itu kan untuk laki-laki, enggak, laki-laki perempuan itu apa ini belajar. Ya. Makanya itu tetap dipakai Cina kan. Yang jadi pendekar silat itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Laki-laki perempuan belajar. Ya, di fase usia 13 sampai 18 itu. Baru boleh nikah loh setelah usia 18 itu. Ya, baru boleh nikah. Nah, ini bangunan kesadaran. Nah, cuma disarankan bagi yang sudah punya bakat, punya itu, naik lagi 6 tahun lagi, 19 sampai 24. Untuk belajar apa? Menjadi empu, menjadi ahli sastra, menjadi ahli membuat senjata, menjadi ahli dagang dan sebagainya. Jadi jangan dikira itu dagang itu nggak ada sekolahnya pada waktu dulu. Ya. Maka kata niaga, kata dagang itu semua dari kita. Kita ini negara kepulauan. Nah, itu laki-laki dan perempuan. Ya. Maka ada yang merembet terus kan kalau di kita itu anunya. Oh iya ya, makanya perempuan sampai dijadikan istilahnya ikonnya ya, sebagai apa itu titik tertingginya, sampai ada ibu pertiwi, ada ibu kota, ada ibu negeri, bahkan nempel di kita ada ibu jari, gak ada bapak jari ya itu kan, ya itu kan. Ya, jadi ini juga kesadaran bersama yang harus bisa kita bina. Nah, dari saya 4 poin itu harus diingat-ingat, ya kan. Nah, nanti Anda bisa bertanya dari aspek yang lain, ya. Kalau pertanyaannya ditujukan ke saya, ya saya jawab. Berikutnya supaya tidak saya KB, jadi ada Pak Wayan. Terima kasih. Asik. Boleh tepuk tangan buat Pak Gojim. Makasih Guru, kita dapat 4 poin ya tadi tentang sadar indera, sadar diri, sadar posisi, dan sadar hakikat. Wah, Iya. nanti saya mau, Dan itu nggak boleh dipisah. nggak boleh dipisah, satu kesatuan ya. Siap Pak Gojim, nanti saya mau Cuma dalemin. bobotnya bisa beda-beda. Dicoba. Cek. Oh, mati. Oh mati itu Kak. Cek. Oh, ini bagus. Cek. Makasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu, salam sejahtera, Om Swastiastu. Hari ini saya mau ngelanjutin apa yang disampaikan Pak Kozim. Tapi kemarin saya tanya sama Kang Abu, temanya besok apa Kang? Gitu. Wah, belum ada inspirasi nih gitu. Tadi pagi ya Kang Abu ya? Iya, kemarin. Terus pas sebelum live TikTok noleh ke situ kan, noleh ke lampu yang itu. Terus langsung set gitu. Ya udah besok kita ngomongin tentang bahagia dalam keabadian gitu.
Wah ini seru nih bakal besok nih gitu. Nah jadi saya mau cerita tentang ini. Sambil nanya-nanya nih. Siapa yang mau bahagia? Semua pasti. Siapa yang mau bahagianya abadi? Semua. Jadi kita semua mau abadi nggak? Mau hidup abadi nggak? Oke. Jadi saya mau cerita kemana-mana nih, tentang orang semua ingin hidup abadi kayak gambar itu, kayak lampu itu. Hidup abadi, infinity ya. Di sana tiba-tiba ada 3 lubang itu. Bagaimana caranya mencapai keabadian dalam 3 lubang itu? Ternyata di sana ada lubang yang pertama, oke lah kita sebut kebahagiaan. Kita ingin bahagia abadi. Tapi di sana ada lubang 2 lagi. Untuk bisa bahagia itu ternyata harus ada sadar yang abadi, nerima yang abadi. Nah, pertanyaannya, sudah abadi nggak sadarnya? Jangan-jangan sampai sekarang pun kita belum mencapai kesadaran. Ya pertanyaannya begini, kita hidup di bumi ini untuk mencapai kebahagiaan, benar nggak? Sampai hari ini di usia yang bervariasi ini, siapa yang sudah mencapai kebahagiaan yang abadi? Kira-kira kapan akan mencapainya? Di usia berapa? Tanyakan ke diri sendiri, kira-kira target saya di usia berapa akan mencapai kebahagiaan abadi? Atau yang kedua, kita sudah mencapai kesadaran belum? Mencapai kesadaran apa belum? Ada yang berani mengklaim enggak? Enggak. Kira-kira target kita mau mencapai kesadaran kapan? Setelah usia saat ini, target kita mau usia berapa? 80? Atau pada saat kita sudah pikun baru mengalami kesadaran gitu? Enggak mungkin. Terus, ya udahlah, terlalu berat sih bahagia sama sadar terlalu berat. Oke, untuk bisa bahagia, kita harus bisa nerima. Karena penolakan adalah awal penderitaan. Kira-kira sekarang ini kita sudah bisa nerima enggak hidup ini apa adanya? Sudah bisa menerima? Oh kalau begitu udah bahagia. Ya, tapi kan kebanyakan kita sampai saat ini pun masih belum bisa menerima. Benar nggak? Oke. Ini contoh. Saya mau kasih ilustrasi cerita. Ada orang disuguhin cabai. Lalu dia coba makan cabainya, lalu dia marah-marah. Ini cabainya kok pedas banget sih? Cabai. Dia nggak terima bahwa cabainya pedas. Maunya cabai itu manis. Kan nggak nyambung. Ya, terus dia bilang begini. Dia kemudian makan kopi. Dia coba serbuk kopi dia. Ini kopinya kok pahit banget sih gitu. Dia berharap kopinya manis. Nyambung nggak? Menderita karena mengharapkan kopi itu manis seperti gula. Ini sama dengan ketika kita masuk dalam kehidupan bumi. Kita harus sadar bahwa bumi ini ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ya, ada suka, ada duka, ada sedih, ada gembira, ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang memuji, ada yang mencaci. Yang bisa kita terima yang mana sampai saat ini? Ada nggak yang berani mengklaim, oh saya senang banget dicaci? Oh saya senang banget diperlakukan buruk sama pasangan hidup saya, ada? Nah, berarti kita sebenarnya belum bisa nerima bagian yang menyakitkan kita, benar nggak? Sementara realitanya adalah bumi ini sama kayak cabai itu. Berani makan cabai berarti berani pedas. Berani masuk dalam kehidupan bumi harus berani nerima bahwa akan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mencaci, ada yang memuji, ada yang senang, ada yang nggak senang, ada yang cinta, ada yang benci. Tapi kita ingin bahagia dengan cara hanya menerima yang baik, yang memuji, dan yang menyenangkan kita. Kira-kira nyambung nggak? Nah, ini sebabnya kenapa kita akhirnya lama banget mencapai kebahagiaan itu. Nah, yang tahu listrik pasti tahu ini ya. Listrik setidak-tidaknya ada 2 kabel, benar nggak? Yang satu kabelnya anggaplah negatif, yang satunya positif. Kira-kira kalau disambungin dua-duanya yang terjadi apa? Konslet. Karena dia sukanya hanya yang positif, nggak mau yang negatif misalnya. Konslet kalau disambungin. Tapi kebayang nggak? Kalau di antara kabel positif dan negatif itu disambungkan melalui filamen yang halus banget. Filamen yang halus banget.
apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Iya, hidup menyala seperti lampu yang disambungkan positif negatifnya dengan filamen yang halus. Nah, di otak kita ini perlu kita sambungkan, bikinkan filamen yang halus bernama kebijaksanaan. Yang kapan saja kemudian membuat kita bertemu dengan positif sama negatif, yang terjadi pencerahan, bukan konslet. Nah, selama ini kalau kita ada konslet ketemu dengan yang negatif, tanda-tanda filamennya belum jadi. Gitu. Konslet banget. Setelah konslet, kira-kira apa yang terjadi di rumah kita? Listriknya padam. Kalau udah padam, apa yang terjadi? Gelap. Kalau udah gelap, buta. Kalau sudah buta, nabrak sana, nabrak sini. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan pencerahan, jangan mintanya di luar. Mintanya di dalam dengan menggabungkan apapun yang datang dari luar, positif negatif itu, kita sambungkan dengan rasa dan rasio yang sudah terkonek satu sama lain. Gitu. Nah, yang kebanyakan kita terjadi apa? Nerima positifnya, nolak negatifnya. Begitu nggak sengaja ketemu, konslet. Marah, babi buta, nabrak sana, nabrak sini. Cek. Nah, begitu kita bisa dengan bijaksana menyatukan keduanya dan sadar bahwa hidup ini memang begini. Sadar bahwa cabenya memang pedas. Pas kita cicipin cabai pedas, marahnya sama siapa sebaiknya? Marahnya pada diri karena gak sadar kan. Tapi setelah akhirnya tahu, oh cabai ini pedas. Habis itu makan cabai lagi, pedas lagi. Marahnya sama siapa? Udah tahu tapi gak sadar. Wah itu yang kita makan cabai, benar gak? Nah, pentingnya kesadaran itu adalah supaya kita bisa nerima. Oh, ini memang begini. Sadar bahwa hidup di bumi ini memang akan selalu penuh dengan suka duka. Mana yang bisa kita mau lewatin? Mana yang akan kita tolak? Nggak bisa. Sekarang ada orang begini, aku senang sih hidup di bumi, tapi aku nggak suka malamnya karena gelap. Kira-kira menderita nggak orang yang maunya cuma siang, nggak mau gelapnya? Menderita. Nah sekarang kita hidup di Indonesia. Kira-kira Indonesia ini dari dulu sampai sekarang pernah mengalami masa gelap tak? Nah, kalau kita disuruh milih gelapnya apa terangnya? Milihnya terang. Begitu gelap, marah-marah. Padahal realitanya, semua negara ada masa gelap, masa terangnya enggak? Iya. Lalu kalau kita mau pindah dari Indonesia pergi ke negara yang lain, di sana ada gelap dan terang enggak? Sama. Ada masa-masa di mana kita akan lebih baik. Ya. Kalau kayak dolar sekarang ngomongin dolar. Kalau dolarnya turun sampai 10.000 seneng apa enggak? Serius seneng? Serius seneng? Dengan turunnya dolar 10.000, nilai ekspor kita akan turun. Akan banyak pengangguran dari petani kelapa sawit. Akan banyak pengangguran dari pabrik-pabrik ekspor. Yang terjadi apa? 1-3 bulan pertama terjadi ke euforia belanja karena murah-murah harga importnya. Tapi begitu kita mau jual barang kita keluar, hancur. Yang terjadi apa? Seneng nggak? Tapi coba renungkan. Dari dulu sampai sekarang, dolar kita naik apa turun? Dari dulu ya, dari umur kita masih kecil, naik kan? Pernah mengalami enggak masa dolarnya 600, 700? Pernah kan? Nah, sekarang mati apa hidup? Kita hidup apa mati? Hidup. Padahal kita melewati dolar rendah sampai dolar yang tinggi. Mati apa hidup? Jadi hidup mati kita ditentukan oleh dolar apa enggak? Lumayan. Jadi artinya, dulu ketika dolar masih murah, ya kita hidup karena kita makan nasi. Sekarang setelah kita dolarnya naik misalnya, kita makannya emas apa-apa. Nanti kalau dolarnya turun, kita makan emas apa nasi? Nasi tetap. Nah dulu ketika dolarnya lebih kecil, kita makan nasi itu cari kerja apa enggak? Kerja untuk dapat makan apa enggak? Kerja. Kalau sekarang dolarnya naik, kita udah dapat makan, kerja apa enggak? Apa bedanya dulu dengan sekarang ketika dolar masih kecil dan dolar sekarang naik?
Dulu ketika dolar masih rendah, kita pernah sakit nggak? Sekarang kita pernah sakit nggak? Sakit dan tidaknya kita dipengaruhi dolar apa enggak? Jadi ke depan nanti akan terus kayak gini gitu. Hidup ini bukan tentang naik turunnya dolar, naik turunnya harga-harga, tapi dari kemampuan kita beradaptasi. Ya enggak? Ya. Jadi memang kita akan mengalami kesulitan. Memang nggak mungkin, nggak bisa dipungkiri bahwa kita akan mengalami kesulitan. Harga-harga akan naik. Pertanyaan saya begini, dari dulu sampai sekarang pernah ada harga turun nggak? Pernah nggak ada harga mie goreng turun gara-gara dolar turun? Tetap aja. Kita tetap makan nggak? Tetap. Kenapa? Yang terjadi adalah energi kita tingkatkan. Usaha kita tingkatkan. Kan itu yang terjadi. Karena kita menyikapi. Nah, orang yang gagal adalah ketika gagal menyikapi. Ya, ini akan terus terjadi. Jadi, kenapa saya tidak mau muluk-muluk? Saya tidak mau mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik dengan turunnya dolar. Saya nggak akan mengatakan begitu. Dunia akan tetap begini. Dunia akan tetap begini dan manusia akan tetap beradaptasi. Ya, semua akan naik. Gitu. Yang mati akan mati, yang sakit akan sakit, yang bunuh diri jangan bunuh diri, yang kecelakaan akan kecelakaan. Cuman yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menerima realita. Setiap realita ini. Oh, nanti dolar akan naik, akan mencapai sekian, Indonesia akan menjadi susah dan sebagainya. Ya, kita mau menyusahkan diri dengan kesusahan itu apa mau berubah? Ya, ini dulu ketika dolar masih kecil, jumlah orang naik motor lebih sedikit apa lebih banyak dibandingkan sekarang? Harga BBM dulu dan sekarang lebih mahal apa lebih murah? Jumlah yang pakai motornya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Ini kemajuan apa kemunduran? Loh, kemajuan. Nah, artinya bahwa apa? Ini akan terus berlanjut. Saya hanya mau mengajak kita melihat bahwa pola ini akan terus berulang dan seperti disampaikan Pak Kozim tadi, pandemi akan mungkin terjadi entah 100 tahun ke depan. Ekonomi akan seperti ini lagi. Hidup ini kan bergelombang. Bergelombang. Yang sekarang merasa kaya suatu ketika akan bisa miskin nggak? Bisa miskin. Yang sekarang miskin akan kaya nggak suatu ketika? Akan bisa kaya. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa hidup memang begini, terus kita mau ngapain coba? Kecuali menerima bahwa inilah realita. Benar nggak Kang Abul? Kalau sudah abadi dalam penerimaan kita bahwa oh hidup memang ada siang malamnya. Siang gimana nyikapinya, malam gimana nyikapinya. Sakit gimana nyikapinya, segar gimana nyikapinya. Jangan pada saat sakit lari-lari. Jangan pada saat segar tidur-tiduran. Nggak nyambung. Nah artinya kalau kita sudah bisa menyikapi semua yang kita terima ini, agak berkurang. Perasaan kita yang nggak bahagia. Yang saya amatin setiap orang yang pulang mengeluh hidupnya tidak bahagia karena nggak terima. Contoh nih, ada 2 pasang suami istri datang. Dulu dia bahagia, kenapa? Menerima pasangannya, ini jodoh yang dikirim Tuhan buatku. Begitu lama-lama dia bertengkar, ternyata ini bukan jodoh yang dikirim Tuhan. Komplik lagi kan. Dia nerima ketika pasangannya baik, nolak ketika pasangannya buruk. Nggak mau nerima pasangan dia apa adanya dan ada apanya gitu. Iya, kayak gitu. Dan setelah saya amatin polanya, kuncinya sama seperti itu, seperti yang disampaikan sama Pak Kozim tadi. Bahwa apa? Kita nggak sadar bahwa hidup ini penuh dualitas. Kita nggak sadar diri. Maka karena nggak sadar diri, nggak sadar bahwa kita punya baik. Siapa di sini nggak ada baik buruknya, cuma ada baiknya aja. Ada nggak? Kita bisa nerima nggak diri kita baik, punya baik dan buruk? Bisa nerima nggak? Tapi bisa nerima nggak kalau orang lain punya baik dan buruk? Harus baik terus kalau orang Harus lain. baik terus. Kalau orang lain mah harus baik terus. Kalau saya kan, kamu ngerti dong saya nggak sempurna. Terus kalau saya gimana? Dia nanya, pasangannya nanya, ya kamu harus sempurna dong. Kan untuk mengimbangi aku yang nggak sempurna. Jadinya kacau gitu.
Jadi masalah tuh di pasangan terus sih Pak Oh Wayan. iya, Ya. nah ini yang terjadi. Yang saya amati, oh makanya itu ketika Buddha mencapai pencerahan, yang beliau temukan apa? Oh, hidup harus diterima. Dan orang Jawa seperti disampaikan Pak Kozim tadi adalah ajarannya apakah apa? Nerimo, ya, ya Pak ya, nerimo itu kunci. Jadi pelajaran tertinggi kita sibuk-sibuk belajar agama, sibuk-sibuk belajar spiritual, pencapaian tertinggi yang kita inginkan apa? Nerimo, itu aja. Kalau udah itu bahagianya gampang. Kalau sudah menerima segala dualitas ini, itulah kebahagiaan abadi. Karena apa? Dalam suka bahagia, dalam duka bahagia. Begitu kita hanya bahagia ketika ada sukacita, hilang bahagianya ketika duka cita, di situ kita kehilangan keabadian dari kebahagiaan. Dapat ya? Nah, kira-kira sampai di situ dulu. Jadi kuncinya adalah belajar menerima dalam segala dualitas, lalu bahagia dalam segala dualitas, itulah kunci kebahagiaan. Karena kita mulai dengan sadar bahwa semua dualitas ini adalah apa adanya, dan memang itulah ada apanya di kehidupan ini. Terima kasih. Ganti baterai dulu Pak, bentar Pak. Cik. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi buat Pak Wayan. Menarik ya, Pak Koji memberikan 4 metodologi tentang kesadaran. Pak Wayan langsung menabrakannya kepada dualitas gitu. Nah, ini mungkin yang menarik Pak Kojim sama Pak Wayan, mungkin ini bisa bisa dielaborasi dari masing-masing perspektif gitu. Saya beberapa hari lalu tuh mendapat satu data riset gitu ya. Ini yang menarik. Indonesia itu negara yang paling tinggi tukang doa tapi malas mikir gitu, Pak Kojim, Pak Wayan. Itu menarik tuh. Jadi berdoa mulu tapi untuk ngomongin critical thinking tuh susah gitu. Nah, kita kadang-kadang berdoa untuk bangsa, berdoa untuk kehidupan dan lain-lain gitu. Nah, di mana sih titik di mana kita berdoa dan berpikir, di mana kita ngomongin rasa dan rasio untuk mengimbangi dari semua kesadaran yang tadi terakhir kata kunci dari Pak Kojim adalah semuanya harus seimbang antara diri, posisi, indria, dan konteksnya lebih kepada hakikat. Piye Pak Kojim, gimana nih Pak Kojim? Oh, iya nih. Ya, jadi begini ya, dalam kehidupan itu ya, kalau dinyatakan Indonesia itu adalah negara yang paling banyak yang berdoanya, Tuh. ya. Karena itu juga dari riset dunia juga memberitahu Indonesia itu termasuk 10 negara di dunia yang paling religius, Betul. ya. Tapi tidak paling bahagia. Ya, paling bahagianya di atas nomor 100. Iya benar. Nah, itu. Benar-benar. Tapi paling religius, ya. Nah, ini perlu kita ini tadi karena 4 ini belum bisa diolah oleh masing-masing orang itu, ya. Kita harus tahu akarnya. Dulu ya, Indonesia itu yang belum ada kan tentunya kan, semua masih dalam pulau-pulau yang dirangkai yang namanya Nusantara, ya. Itu tidak mengenal doa, ya. Ini harus kita sadari dulu. Jadi kalau sekarang senang berdoa itu sama dengan dari kutub utara langsung ke Selatan kutub gitu. selatan, itu biasa. Makanya kalau orang cintanya itu ekstrim, dari habis ekstrim kiri ke ekstrim kanan. Jadi seperti itu. Yang dari ekstrim kanan langsung ke ekstrim kiri, ya. Jadi dulu itu tidak pernah kita mengenal doa itu, ya. Doa itu bahasa Arab, artinya meminta. Bangsa kita tidak pernah diajarkan minta-minta. Itu harus kita pahami. Semuanya sudah ada. Orang mau makan suruh ya, nanam, ya kan. Jadi nggak pernah kita itu minta-minta. Maka di dalam suatu seminar ya, itu saya katakan bahwa negara Indonesia itu sebenarnya tidak perlu mengalami harus utang terus-menerus untuk membangun Indonesia itu. Itu nggak perlu. Ya. Cuma, nah ini kan, mereka yang perlu itu sedang ada di posisi yang di puncak.
mereka yang perlu itu. Hmm. Ya. Jadi kan gini kan, Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau. Masing-masing itu punya karakternya sendiri untuk menumbuhkan sumber daya alamnya. Jadi saya sampaikan, misalnya Bali, Lombok ya itu adalah gudang sapi. Jadi artinya kalau sapi itu bagus-bagus, itu dari Bali, dari Lombok, meskipun di Bali sapi tidak dikonsumsi oleh umat Hindu ya. Hindu Bali tentunya. Saya tidak bilang Hindu tapi Hindu Bali ya. Karena itu berbeda dengan yang di India ya. Nah, Lombok juga meskipun apa itu sebelahnya ini Islam tapi juga pemelihara sapi yang bagus-bagus. Seharusnya di 20 inilah dijadikan sumber daya sapi untuk bisa dijual dagingnya ke pulau-pulau yang membutuhkan. Ya. Nah, ini dalam seminar nasional loh saya sampaikan ya. Beras, siapa penghasil beras itu? Pulau apa? Jawa sama Sulawesi. Sulawesi itu pun bagian barat dan keduanya sudah pernah saya kunjungi ya di Pinrangan itu. Lainnya itu kecil-kecil istilahnya. Ya Bali juga ada beras tapi tidak sebesar di Jawa dan di apa itu Sulawesi Barat ya. Nah, seharusnya siapa yang butuh beras dari sini saja ya. Orang lain yang sudah bisa punya kebiasaan makan sagu misalnya jangan diperintah untuk mengonsumsi beras. Jadi itu. Nah, kalau semuanya ini sudah tahu sumber daya masing-masing, harus dibentuk yang namanya inter-island trade. Jadi perdagangan antar pulau. Enggak begitu nanti utang luar negeri. Tadi utang luar negerinya itu hanya sebagai kepercayaan dalam pergaulan internasional saja, bukan menjadi hal yang sangat pokok gitu loh ya. Nah, makanya dulu tidak pernah ngajari doa karena antar pulau itu sudah saling dagang ya. Maka jangan heran dulu tidak pernah kan ada orang misalnya Jawa itu dari dulu penduduknya padat. Ngungsi ke Kalimantan yang belum ada penduduknya enggak. Ya, orang Kalimantan yang dinikmati oleh orang Dayak. Jadi seperti itu. Ya. Semuanya masih bisa mandiri sendiri-sendiri. Ya, dipimpin oleh raja-raja dan raja-raja itu melakukan apa yang dinamakan kalau bahasa sekarangnya itu adalah konfederasi. Ya, jadi saling tanya nanti ada yang ditunjuk sebagai apa itu organisator paling pusatnya dan itu karena Jawa penduduknya banyak biasanya ditempatkan di Jawa biasanya seperti itu ya. Nah, terus kapan itu ada apa ini doa kok menjadi bagian dari kita ini ya. Terus kalau tidak ada doa apa kalau begitu? Yang ada itu adalah ya puja mantra. Ya, itu aslinya di Nusantara loh ya, bukan hanya di Pulau Jawa. Ya puja itu nanti kaitannya dengan puja-puji, istilahnya persembahan istilahnya. Jadi kalau puja itu kan persembahan istilahnya ya. Jadi kepada yang Maha Kuasa dan orang kita dulu nggak pernah mencari identitasnya yang Maha Kuasa itu. Iya, tapi percaya bahwa ada kekuatan ya kan yang mengatur semuanya termasuk mengatur dirinya. Nah, supaya nyambung dilakukan mantra. Mantra ini nanti berbeda penjelasan dari India sama dari Jawa. Ya. Mannya itu ya kalau di Jawa itu kan man itu ada manah main ya pikiran ya. Tra itu kalau diberi sandangan eng itu menjadi terang. Jadi sebenarnya bagaimana mengucapkan sesuatu membuat pikiran kita itu terang. Jadi bukan butek, bukan keruh, ya terang ya. Jadi lahirlah afirmasi diri. Jadi aku nanam ini supaya bisa semuanya hidup, akhirnya tumbuhnya bagus. Ya kan? Ada yang butuh ketela, saya tanam ketela supaya
tetangga yang butuh bisa ikut menikmati. Nah, kondisi ini itu tadi kan ini masalah 4 kesadaran tadi kan. Jadi artinya sadar indera. Orang kita dulu tahu secara indrawi, oh kita ini gampang tanam apa saja, ya kan. Terus juga sadar diri misalnya, tahu ada orang yang merasa hidupnya itu kok di bawah, ada yang di atas, ya. Jadi di sini ya semuanya kesadarannya itu diramu, ya. Jadi kalau begitu makanya ada weh, weh itu memberi pawewe, ya. Jadi orang yang memiliki kelebihan, ya sebagian harus diberikan kepada, iya, dan ini sebenarnya lebih jauh lebih baik daripada sistem agama yang terorganisir. Ya, kalau agama terorganisir itu ada persennya. Tapi kalau sistem weh memberi itu ya sesukanya orang yang memberi bisa nggak apa-apa sudah nggak butuh sebuat UKP. Nah, sifat ini akhirnya memancing. Nah, makanya dulu disebut bangsa ramah, memancing orang luar. Wah, kalau kita ke Nusantara selalu disambut. Ya, jadi semua datang. Ya. Tanah ya sudah itu buka-buka sendiri. Jadi semua itu seperti itu. Ya. Jadi makanya kita itu bangsa ramah. Nggak bisa kita main seperti ke Jepang gitu kalau bukan bangsanya terus masuk. Nggak bisa. Harus, wah, pokoknya rumit deh untuk bisa sampai diterima itu. Tapi kita tidak. Ya. Memang ada cara menerima itu gini, ya di Pulau Jawa, ya karena motornya di Pulau Jawa, tapi terjadinya di Nusantara. Setiap pendatang, ya itu diterima, tapi nggak boleh dimasukkan dulu ke bagian yang dalam, harus diletakkan di pesisir. Ini sistem, ya. Jadi siapa yang di pesisir itu? Semua pendatang. Apakah pendatang itu alim ulama atau orang yang paling miskin, itu di pesisir semuanya. Ya. Nah, supaya tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat pesisir itu, maka harus ada yang mimpin. Ya. Nah, pemimpinnya itu, ya, kalau di dalam bahasa Jawa kuno itu namanya wali. Jadi wali yang asal itu bukan wali bahasa Arab, ya, tapi wali asli bahasa Jawa kuno. Yang artinya adalah orang-orang yang ditunjuk menjadi pemimpin di daerah taklukan. Jadi daerah pesisir itu disebut daerah taklukan. Ya. Nah, siapa saja kalau yang datang dari orang Arab yang ngumpul kan, makanya terjadi ada kampung Arab. Nanti kalau yang datang dari Cina yang ngumpul jadi ada pecinan. Ya. Kalau yang datang dari India, ada pakojan misalnya. Jadi itu coba aja lihat sampai hari ini sisanya masih di pesisir-pesisir itu masih ada. Ya, jadi dipimpin oleh. Jadi kalau orang India ya yang jadi walinya itu tentunya orang India yang sudah di-approve istilahnya oleh pemerintah pusat. Nah, jadi di situ. Nah, supaya bisa diorganisasi, bisa diatur bareng, dibangunlah wadah itu namanya sangha. Jadi itu sebenarnya wali sangha, bukan wali songo, gitu loh ya. Nah, jadi itu wali sangha. Ya. Jadi artinya kalau bahasa Arabnya menjadi dewan, ya, dewan wali, jadinya seperti itu. Tapi wali ini wali bahasa Jawa. Ya. Jadi wali bahasa Jawa itu bisa berarti pemimpin di wilayah buat para yang pendatang taklukan, bisa juga berarti dokter. Ya. Jadi dokter sudah ada, itu wali namanya gitu loh. Ya, jadi bukan hanya ini. Nah, jadi ini riwayatnya mengapa pada mulanya itu mantra terus nanti ada doa karena orang-orang kita menjadi enak karena namanya pendatang kan memberi apa saja itu tamu. Sampai hari ini kan tamu itu datang membawa sesuatu ke tuan rumah, ya kan? Kalau dan itu masih diikuti oleh orang Jepang, ya kan? Kalau bertamu selalu bawa oleh-oleh, ya kan?
Jadi menggantungkan itu proses penurunan energi dari bangsa yang sifatnya memberi, terus akhirnya tak beri kalau aku juga menerima, ya kan. Nah, orang ini ya kan akhirnya menjadi malas. Ya sudah puja mantra sudah hilang karena nggak pakai mengafirmasi apapun juga datang sendiri ya kan. Nah, terus orang yang datang ya kan rajin berdoa ya kan. Lah mereka orang datang itu selalu modalnya banyak loh ya. Pernah yang nyensus survei, bukannya survei di puncak itu kan banyak pendatang dari Timur Tengah. Itu rata-rata sampai di puncak itu masih menerima kalau uang itu ratusan juta. Itu nanti yang dibelikan tanah setapak-setapak dipakai untuk mereka berkembang biak di sana. Ya. Lah orang-orang itu yang di puncak pun ya, sudah ini kan sama RT-nya sama ini ya diterima aja ini dijual segini ya, nah, semua kebahagiaan ya. Nah terus akhirnya melihat orang itu berdoa saja, wah ternyata doanya dikabulkan ya. Kita niru tapi doanya kita nggak dikabul. Jadi kita itu minta terus ya. Maka saya juga terangkan loh, kalau doanya itu dihayati seperti perintahnya di Al-Qur'an ya bisa terkabul. Masalahnya kan nggak dihayati ya kan. Kan di situ kalau di dalam surat apa itu 40 ayat 60, 60 apa 40 itu. 40-60 Pak. 40-60 ya Mintalah. kan. Di situ kan ud'uni astajib lakum ya. Jadi ud'uni kan berdoalah ya. Terjemahnya kan mintalah, mohonlah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya kan? Nah, ini kan kata perkenan dengan minta ini nggak sambung di kita itu. Cuma ini kan cuma ngomong, iya gitu loh ya. Karena di situ ada lanjutannya kan kalau orang itu tidak mau berdoa kan Tuhan itu sudah disebut makaya dari segala sesuatu, nggak apa-apa, kamu nggak minta gitu. Nah disinilah kita itu akhirnya pada berdoa tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Padahal kita sudah punya puja mantra ya. Contoh-contoh saja nggak jauh-jauh. Salam, ya salam, ya kan. Kita sudah punya bagus orang Sunda itu bilang kan sampurasun, ya kan. Udah sampurasun, ya. Itu ada di dalam bahasa Jawa kuno juga karena saya juga ngajari serat-serat Sunda di teman-teman di Bogor. Jadi saya itu menggunakan kamus Jawa kuno banyak itu ketemunya persamaannya kalau Jawa kuno ya. Bukan Jawa sekarang sama Sunda sekarang, bukan. Ya Jawa kuno. Jadi sampurasun itu sebenarnya menyatakan istilahnya itu sama dengan begini loh ya. Mempersilahkan kami ini sudah orang-orang yang hampura, yang bisa memberikan segala sesuatunya. Ya kan? Kan dijawab rampes. Rampes itu artinya ya kami pun sudah istilahnya bahasa gitu nggak kekurangan apa-apa gitu loh. Jadi artinya kami ini datang juga tidak kekurangan apa-apa. Anda menyampaikan juga sudah tidak butuh apa-apa gitu loh. Sehingga itu suatu kondisi persaudaraan. Makanya kita menyebut sanak saudara, sanak kadang, ya kan? Ya, saudara itu kan bahasa Indonesia. Ya, dari kata saudara. Satu ya. Kita juga sanak kadang ya. Artinya semua manusia itu hakikatnya satu kadang, satu kesatuan. Nah, jadi di situ ya. Di Jawa misalnya dari awal ketemu rahayu ya. Padahal kata hayu itu artinya sudah indah, sudah baik, ya kan, sudah apa itu hal-hal yang enak, yang nyaman itu hayu. Ya, tapi masih dikatai kata ra, ya. Ra itu sebenarnya ya kalau kita melihat matahari dalam bahasa Jawa kuno itu juga ra. Nah, nanti juga
kaitkan itu di Mesir itu yang Tuhannya juga ada ra-nya itu ya. Jadi ra ya. Terang itu ra. Ya, makanya nanti terang tadi saya katakan kan menerangi ya, yang menerangi pikiran, menerangkan pikiran. Ra ya itu terang. Jadi rahayu itu apa artinya? Rahayu berarti saya bukan hanya semoga. Kata semoga itu juga lahir di kemudian hari ya. Jadi saya itu mengafirmasi Anda semua itu dalam keadaan ya yang hayu, hayunya ini pun sudah lahir batin, nggak ada sisik sebagian yang kurang. Nah, itu menjadi rahayu. Jadi ya rahayu orangnya, ya rahayu lingkungannya, ya rahayu keadaannya. Terus jawabkan rahayu. Ya. Kalau Sunda, Sampurasun, Rampes, tapi juga rahayu juga digunakan di Ya, Sunda, betul. ya itu. Nah, jadi di sinilah kita harus ingat ajaran lama itu kalau baik kenapa kita tinggalkan? Ya, supaya apa? Mulai sekarang janganlah berdoa seperti orang ngemis gitu loh ya. Kalau berdoa sertai dengan afirmasi. Ya. Tuhan, aku sakit, sembuhkan. Berdoa. Terus dijawab sendiri, terima kasih Tuhan, kau sudah menyembuhkan, aku sehat. Nah, afirmasinya. Nah, jadi demikian menurut saya. Oke, keren. Tepuk tangan. Makasih Pak Kojim. Mantap. Pak Wayan, gimana? Mungkin ada tanggapan tentang konteks terhubung, berdoa, dan ya tadi dengan apa namanya, dengan problemnya adalah kasus di mana Indonesia tuh banyak berdoa tapi malas mikir gitu Pak Wayan. Silakan Pak Wayan. Sebenarnya Indonesia justru banyak mikir kan. Iya, Mikir ya. malah mikir. Eh, Mikir, tapi yang dia pikir itu yang salah siapa. Nah, itu benar, aja benar. dicari, bukan mikir solusinya, itu masalahnya gitu. Mikir siapa sih yang pantas disalahin gitu. Cari kambing hitam. Cari kambing hitamnya, cari korban terus gitu. Jadinya nggak mikir solusinya setelah ini apa gitu. Padahal kalau kita bicara tentang doa, itu kan doa itu juga bagian dari solusi kan. Cuman jangan berhenti di doa yang disampaikan tadi itu. Doa itu yang sering saya sebutkan 4 doa, 4 doa. Bisa dicatat kalau yang belum nyatat. Doa yang pertama, do affirmation. Jadi buat afirmasi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kosim tadi, aku sakit, tolong sembuhkan aku akan menyembuh gitu misalnya. Itu ada afirmasi, ada perintah. Kita sebagai co-kreator ini memberi perintah kepada tubuh kita, aku sembuh. Ada afirmasi di situ, aku perintah, aku sembuh. Cuman karena kita menyampaikan afirmasi, tujuan kita itu ada di ujung sana. Kesembuhan itu kan ada di sebuah ruang dan waktu di sana. Afirmasi kita bisa mencapai nggak di situ? Nah sekarang lihat, ini contoh nih. Bayangkan apa yang kita harapkan itu sebagai kesembuhan, sebagai sebuah pencapaian, ada di ujung kolam di situ. Anggaplah jarak kolamnya itu dari sini ke sana 10 meter lah atau berapa gitu. Lalu kita lempar kerikil kecil. Kira-kira riak yang ditimbulkan cepat apa lama sampai di situnya, di ujung sana? Pasti agak lama, apalagi untuk balik lagi ke sini agak lama. Begitu kita lempar dengan batu yang lebih besar, riaknya lebih gede, lebih cepat sampainya, sampai di sininya baliknya lebih cepat lagi. Kita lempar dengan batu yang lebih besar dengan tambahan usaha lagi, bukan hanya lempar kecil, tapi dengan usaha yang lebih besar, riak yang ditimbulkan gelombangnya lebih cepat, baliknya juga lebih cepat. Nah, apa yang saya mau ceritakan, afirmasi juga butuh sesuatu yang besar. Harapan yang kita sampaikan juga, ya Tuhan, semoga aku sembuh. Nah, itu cuma lembut banget itu. Aku tanggal sekian akan semakin sehat, semakin kuat. Nah, itu misalnya, itu kan gelombang yang lumayan gede itu. Ditambah kita lemparnya dengan energi keyakinan yang besar, energi optimisme yang besar. Nah, itu lebih cepat mencapai ujung sana untuk balik lagi ke diri kita untuk memproses penyembuhan yang dilakukan si kecerdasan sel-sel tubuh kita sendiri. Jadi kesananya kita lempar sehingga nantinya apa? Semesta menggerakkan informasi kita, ya. Sampailah pesan keinginan sembuh kita pada orang yang tepat, dokter yang tepat,
obat yang tepat, sehingga akhirnya apa? Balik ke sini itu informasinya cepat juga. Oh, kamu mau sembuh, coba aja cari dokter yang ini, lebih cepat baliknya ke sini. Kebayang maksudnya? Tapi kalau kita cuman diam di rumah, aku pingin sembuh, gimana caranya ya Tuhan, aku pingin sembuh, penuh keraguan, bisa sembuh nggak ya? Nggak nyambung-nyambung. Jadi buat afirmasi seperti kita melempar sebuah batu ke dalam batu besar dengan penuh usaha pula ke dalam kolam yang kita sebut sebagai segaratan petepi. Energi semesta tak terbatas ini dalam ajaran kanda 4 sedulur papat. Dia akan menyebar keluar. Kebayang nggak kalau apa? Sinyal Telkomselnya besar. Cuman kita ada di area yang sinyal pengirimannya nggak nyambung. Masih muter-muter, padahal di sana gede sinyalnya. Ya kan? Cuman kita masih baru satu garis gitu. Ya kan nggak nyambung. Atau HP kita bagus, sinyal kita bagus, tapi dari luar sinyalnya nggak nyambung, nggak cepat juga terkirim dan terdownloadnya. Jadi kalau kita mau mengirim sesuatu, connect kepada sesuatu sehingga terdownloadnya cepat, energinya harus besar. Sama. Itu syarat afirmasi ya. Syarat afirmasinya apa? Pingin punya 50 juta, afirmasikan 100 juta. Afirmasikan 1 miliar. Kalau dikasihnya 10% kan minimal dapat yang kita mau, benar nggak? Targetnya gedein. Jangan sampai pinginnya dapat 10 juta, mudah-mudahan dapat 5 juta aja udah cukup. Dapat 10 jutanya. Sama dengan kita modal besar, tujuannya biar dapat untung. Tapi kan kalau ingin mendapatkan 10 juta bunganya, pokoknya kan harus gede dulu. Pokok tabungannya kan gede. Jadi afirmasi kita harus kita gedein. Sehingga nanti kalau baliknya nggak sembuh tapi minimal kita bisa bertahan hidup lah gitu misalnya. Nah itu baru doa, baru syarat doa. Jadi kuatkan keyakinannya, kuatkan afirmasinya, kuatkan energi optimismenya. Lalu doa yang kedua, do alteration, do attraction. Nah do attraction ini main di wilayah perasaan. Attraction itu kita tarik perasaan yang mungkin akan kita harapkan terjadi ketika apa yang kita inginkan tercapai. Rasakan kebahagiaan. Nah, gimana caranya kita mendapatkan harapan kalau kita penuh keraguan, ragu-ragu. Jadi do attraction, tarik apa yang kita inginkan itu seakan-akan sudah terjadi saat ini. Dan yang ketiga, do alteration, lakukan perubahan. Banyak orang pinginnya A tapi perilakunya tetap B. Nggak nyambung-nyambung. Sama seperti dibilang tadi, Indonesia kok sudah religius tapi kok nggak berubah-ubah. Karena alterationnya nggak dilakukan. Dia terus berdoa tapi aku akan dapat rezeki besar, tapi begitu dikasih kerjaan, nggak, aku masih nunggu rezeki yang besar gitu. Nggak mau kerja gitu, kan nggak nyambung-nyambung. Lakukan perubahan gaya hidup, perubahan sikap kita terhadap kehidupan, yang dari pesimis menjadi optimis, yang dari cemas menjadi penuh kepercayaan diri, keberanian, berani mencoba dan sebagainya. Itu. Nah, Indonesia kalau mau berubah, mau berdoa kayak apapun, selama kita nggak merubah optimisme kita, tetap masih pesimis ya nggak bisa-bisa. Ya, sistem nggak diubah, orang-orang karakter yang memimpin nggak diubah menjadi lebih baik, gitu ya nggak nyambung. Yang keempat, doanya adalah do action. Kalau nggak ada action, nggak nyambung. Karena apa? Doa afirmasi itu mainnya di level kecerdasan. Kecerdasan sadar kita yang connect dengan kecerdasan semesta, kecerdasan atas sadar roh dalam hati kita, dalam diri kita. Kecerdasan baru akan menjadi materi kalau dia bermanifest menjadi energi. Nah, energi inilah menjadi apa? Kerja. Baru dia akan mematerialisasi menjadi realita. Jadi kecerdasan, energi, materi. Tuhan itu kecerdasan semesta, menunjukkan kemampuan menjadi energi, memadat menjadi materi. Makanya kecerdasan menjadi kepintaran, kepintaran menjadi energi berupa kerja, tiap bulan dapat materi berupa gaji. Kalau nggak dipakai kecerdasan, kepintarannya, mau tamatan apapun, kalau dia nggak kerja, nggak dapat gaji, nggak dapat materi. Jadi 3 hal itu, kecerdasan, energi, materi.
Mau berdoa menggunakan kecerdasan apapun, kalau nggak ada gerakan energi, nggak akan berubah menjadi materi. Gitu. Nah, jadi agama itu adalah dalam Hindu ya, saya bilang dalam Hindu. Agama itu kerangkanya 3 Hindu. Tatwa, susila, upacara. Tatwa itu apa? Pengetahuan ketuhanan. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengucapkan puja mantra dan sebagainya. Tapi kemudian ada susila, ada tingkah laku yang harus kita lakukan. Ada tingkah laku. Baru ada upacara. Upacara itu apa? Kegiatan mendekat kepada tujuan itu. Bukan hanya datang sembahyang, kita punya harapan kesembuhan, harus ada upacara menuju kesembuhan, yaitu apa? Berobat, istirahat yang baik, cukup makan yang baik, olahraga. Itu upacaranya. Jangan dipikir upacara itu hanya ritual persembahan doa, tapi ada ritual persembahan ke dalam diri. Apa ritual persembahan ke dalam diri? Makan yang baik, minum yang baik, udara yang baik, istirahat yang baik, cahaya yang baik. Baru nanti kita upah atau dekat dengan kesembuhan, dekat dengan kesehatan. Kayak gitu. Nggak cukup dengan doa-doa, panjatkan doa, panjatkan doa, panjatkan doa, tapi action nggak ada, nggak nyambung. Upacaranya nggak ada. Nah, kalau di Bali ya, upacara itulah kemudian bermanifest menjadi upakara. Upa artinya dekat, kara artinya tangan. Maka upakara itu artinya apa? Hasil karya tangan. Kalau mau sehat, hasil karya tangan berupa makanannya harus sehat. Masaknya yang benar, bikin minumannya yang benar. Kalau mau sehat, hasil karya tangan berupa kerjanya di kantor harus benar. Jangan ngambil duitnya orang, ingin sehat, nggak nyambung. Nggak nyambung. Pingin sehat tapi hasil karya tangannya berupa mukulin orang, nggak nyambung. Kebayang maksudnya? Ya. Jadi upacara untuk mencapai kebahagiaan itu adalah upakara. Tangan kita ini. Apa sih hasil karya tangan? Inilah yang disebut dengan karma. Artinya apa? Tindakan. Dari karma baru menghasilkan buah atau pahala. Jadi ajaran karma pahala itu artinya apa? Ajaran yang mengingatkan kita bahwa apapun yang kamu inginkan harus kamu kerjain sendiri gitu. Karmamu apa, pahalamu apa. Kalau makannya cabai, dapatnya pedas, itu ajaran karma pahala loh. Jadi artinya apa? Seperti disampaikan Pak Ahmad Qasim, nggak melulu nyerahin ke Tuhan urusannya. Hmm. Ajaran karma itu nyerahin urusannya ke kita. Kalau mau kenyang, jangan berdoa, makan. Kalau mau hilang hausnya, jangan berdoa, minum. Gitu. Kebayang ya? Jadi kalau kita minum, ya kita yang dapat. Tapi kalau yang kita minum racun, yang keracunan kita nggak ada salahnya Tuhan, gitu. Salahnya kita memilih minuman. Inilah ajaran karma, bahwa semua pilihan kita adalah tanggung jawab kita untuk menerima konsekuensinya. Nggak ada yang salah di luar diri kita. Yang salah adalah kita nggak sadar apa yang kita kerjakan atau karmakan. Kira-kira seperti itu kan Bu? Indonesia Keren. mau buat karma apa nih? Gitu. Kira-kira demikian. Keren, Terima boleh kasih. tepuk tangan. Mantap, Pak Wayan. Keren nih. Ini baru ngerti nih antara upacara dan upakara ya, menarik. Oke, teman-teman, mungkin kalau saya terus yang nanya panjang ceritanya pasti. Siapa tahu ada pertanyaan, ada diskusi atau apa yang mau disampaikan atau mau didiskusikan, very open to discuss. Mumpung ada 2 guru di sini, kita bisa mengelaborasi apapun yang dibutuhkan. Ada, silakan pertanyaan atau apa? Ya, waktunya habis, gitu cukup ya. Ya, mangga, Kang. Makasih Kang Abu. Hari ini saya blessing nih ketemu di 3 diva spiritual. Jarang, saya biasanya nonton di YouTube, sekarang real nih. Ya benar Pak, Indonesia lagi mikir, saya juga lagi mikir gini. Dolar 18.000, tetapi orang ngantri kopi di tuku ngantri aja tuh. Ya. Ya beda soal semalam nih bikin GBK macet. Artinya apa? Ada beban, tetapi dopamin, rasa kebahagiaan, rasa kesenangan itu nggak mau turun. Apakah ini kepalsuan kesadaran atau kepalsuan kebahagiaan? Makasih Kang. Keren, mantap. Makasih, keren. Ada lagi? Satu-satu aja. Oh, satu-satu, iya, oke. Nanti nggak bingung. Oh, biar nggak bingung. Ya,
Benar Pak Kojim, Pak Wayan nih ya. Ini kemarin saya dapat info juga dari event. Kita disebut bahwa lagi kekurangan uang lah apa, tapi kemarin event satu tumbler yang harganya 2 juta itu bisa habis 900 piece dalam 3 hari dalam event. Gitu. Nah ini menarik sekali bahwa ya di satu sisi lagi kelihatan dolar naik dan lain-lain, tapi semuanya tetap bisa sold out dan laku gitu. Nah tadi menarik banget pertanyaannya, apakah ini ilusi atau seperti apa? Monggo Pak Kojim. Ya, jadi begini ya. Kalau kita lihat apa yang sedang bekerja di dunia ini, ya, itu kita juga harus memahami. Ada yang sifatnya itu terjadi, yang sifatnya itu umum, ya. Ada yang terjadi tapi sifatnya khusus. Ya. Jadi kalau orang jualan dapat kepingin laba itu sifatnya umum. Tapi ketika ada orang menjual barang tertentu dan itu dari sisi yang mau beli itu dianggap apa yang menjadi penting bagi dirinya ya dibeli, tapi itu sifatnya khusus. Jadi nggak mungkin hal yang sama itu ditawar-tawarkan terus ayo podo beli gitu. Kalau terjadi suatu move istilahnya, pernah terjadi, ingat ya, ada misalnya minuman dulu itu namanya kompring, ya daun kompring, daun yang dicelup terus bisa menyembuhkan segala-segalanya gitu ya. Kan bisa orang kaya dari daun itu, ya daun itu, ya terus ya hanya 2-3 tahun nggak ada sama sekali. Itu namanya orang kena move, gitu loh, ya. Jadi bisa seperti serentak, tapi sebenarnya itu kena move, ya. Terus yang lebih belakangan misalnya ada tanaman apa itu tanaman bunga, ya kan? Ah, ya itu sampai orang mencuri-nyuri miliknya orang kan, ya. Ya, katanya kalau nanam itu bisa rezeki gede dan sebagainya, ya kan? Nah, masyarakat sebenarnya lagi suasana kekurangan rezeki. Ada orang bisa mengisi, ini loh, kalau ingin dapat rezeki, ya kan, langsung pada beli. Nah, ketika pada beli, tentunya tidak semua orang kan, tadi saya katakan kan, selalu ada, ya kan, yang dia bisa mengisi di momen itu. Ya. Jadi selalu ada, bukan tidak ada. Ya, jadi misalnya ada orang ya, aku kalau percaya bahwa dengan diam dan saya yakin dapat 700 juta besok, bisa terjadi saja, bisa, tapi itu hanya satu momen. Tidak bisa diterapkan semua orang mengatakan begitu, semuanya misalkan, aku kalau ngomong begini besok dapat 700 juta, nggak bisa. Ya. Jadi di sini harus ada sesuatu yang sifatnya ada bisa menyebar, tapi ada sesuatu yang hanya bisa terjadi pada orang yang memang momennya itu di situ. Nah, saya tentunya kalau begitu apa? Ya, pandai-pandailah untuk membuat yang momen itu gitu loh ya. Jadi entah gimana tuh momen kan paling tidak pada saat itu ya bisa menggerakkan, ada move, walaupun setelah itu nggak laku, ya kan, nggak apa-apa. Tapi orang yang bisa menciptakan momen itu bisa dalam suasana apapun selalu bisa menciptakan momen yang baru, ya, dan itu berhasil. Ya, bahwa orang lain niru nggak berhasil, lebih banyak, ya, yang suara yang berhasil itu satu tapi bisa diterima lebih banyak. Ini suatu hari ya saya datang ke istilahnya itu anaknya teman yang jadi dukun. Ya, jadi teman punya anak jadi dukun. Ya, Laku Pak? loh laku. Oh oke. Kaya, iya. Malah yang datang itu calon-calon bupati, calon-calon itu. Gitu. Jadi dukunnya itu seperti itu. Nah, karena ini jujur aja ngomong sama saya, kan
ciptakan momen, Pak. Yang jelas ada momen orang kepingin jadi bupati. Momennya. Ya ini kan berarti ada 5 calon, ya kan? Itu kan sudah disebar dulu. Oh, nek masalah untuk mau jadi jabatan itu ya datang ke itu jarap, gitu kan. Nah, ketika ini nelponan datangnya diatur, jadi nggak boleh itu berbarengan kelima-limanya diatur gitu kan ya. Ya itu kan apa itu langsung supaya apa ini istilahnya terkabul ya. Ya biasa dukun meskipun muda dipanggil Mbah kan. Mbah ini supaya kabul ini ada 100 juta gitu kan. Nah, supaya kabul masing-masing itu. Lah pasti satu itu nanti ada yang jadi. Yang jadi bilang, weh betul siang itu pejabat KPK gitu ya. Semuanya ya. Jadi akhirnya apa? Dia yang menang itu ngas banyak lagi. Nggak rugi Pak, ini ada 1 M buat Bapak, buat Mbak katanya. Nah gitu. Jadi ini dukun pinter membangun momen. Itu loh iya. Ya, itu yang aneh dukunnya atau yang datang, Pak? Ya, dia cerita lagi tentang orang ini bukan pinjol apa judol. Judol. Ya. Orang ini senang judol kan banyak itu orang yang judol itu datang ke itu. Ke orang pinter gitu? Iya. Oh gitu, Pak? Iya. Ya, supaya dapat banyak. Ya. Ya tentu dia punya mantra supaya ada kekuatan itu ya saya percaya. Tapi itu tadi kan itu momen artinya bukan untuk keseluruhan orang gitu loh. Tapi yang datang bisa banyak orang kan gitu kan. Ya. Jadi dia juga bedik itu. Jadi secara kejiwaan orang yang datang ini bisa diyakin. Nah itu modal itu. Ini datang tapi sebenarnya ragu-ragu. Datang, saya ini kalah. Ya. Kalah berapa? 3 miliar itu hilang itu. Gitu kan. Oh gampang katanya gitu. Namanya Mbak Dukun ya. Gampang gitu kan. Jadi gini. Nanti judulnya itu tombokin nomor ini. Ya. Besarnya biasa berapa? Oh, jangan bilang 3 miliar terus apa ini untuk dapat yang 3 miliar. Ini tombol tuh dapat 5 miliar. Tapi gitu kan. Nanti yang 2 miliar itu buatlah bangun jalan tetanggamu yang rusak. Jadi begitu. Jadi terus akhirnya kan menang. Wah, cocok ternyata saya sudah bisa kembalian Ya sudah sesuai kemarin itu untuk dibuat jalan itu amalannya. Tapi aja habis ini berhenti ya, jangan judul lagi. Jangan judul lagi ya, kamu kerja yang beneran. Kamu jangan mencari duit lewat yang haram. Jadi sudah cukup ya. Jadi nggak perlu lagi datang ke Mbah habis ini, nggak perlu judul. Jadi gitu. Nah, akhirnya dia, ya Mbah, saya buat ini tapi ini juga buat Mbah. Jadi dia dapat duit banyak. Nah, padahal yang datang itu ya sama kan. Nanti kalau menang untuk ini, kalau menang sama semuanya dibuat begitu. Tapi selalu momen itu ada satu yang bisa. Ya. Orang yang namanya bandar judi nggak akan dibuat semuanya kalah. Kalau semuanya kalah nggak ada yang mau judi gitu loh ya. Jadi itu sudah hukum alam. Jadi harus dipakai. Berapa sih ini kalau bisa dimenangkan itu segini saja. Tapi menjadi ada yang menang. Nah, Mbak Dukun juga begitu. Semua orang yang datang juga. Kamu kalau ini bantu ya tenagamu yang miskin ya. Kalau pokoknya ini petuahnya menjadi menjadi baik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, selalu ada momen yang ini. Makanya kita bukan masalah nyebut itu ilusi atau tidak, tapi hukum alam ya. Hukum alam itu ada sesuatu yang sifatnya itu umum ya, misalnya musim hujan ya kan. Tapi kan di tengah-tengah musim kemarau ada juga datang hujan.
Tapi siapa yang bisa memanfaatkan hujan di musim kemarau kan yang lebih beruntung daripada yang tidak bisa memanfaatkan sama sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Anda boleh ikut apapun ya, misalnya dapat penjelasan dari para motivator, boleh, tapi harus ngerti hukum ini. Ya. Bahwa ya pasti ada yang bisa, pasti. Tapi itu tadi tidak menjamin ya 100 orang yang datang di motivator itu menang semuanya. Ya. Tapi pasti ada. Ya. Nah, oleh karena itu saya tambahi dari sikap nerimo tadi, gitu loh ya. Jadi kalau di Jawa itu yang pertama itu memang nerimo. Ya. Tapi suasana ini kan setelah Anda nerimo ada berbagai kemungkinan. Ya. Anda nggak akan loh bisa nerimo ya. Aku sudah nerimo tapi kok ya masih tertimpa ini dah. Akhirnya kesal lagi kan. Nah di Jawa itu ada kata lilo. Setelah itu Anda happy aja. Jadi kalau tadi nerimo sekarang itu happy aja ya. Lilo itu gini, ya sudahlah namanya hidup ya kan. Saya mendapat atau saya tidak mendapat tetap harus happy ya kan. Ya, jadi happy. Tapi beda ya. Di sini happy dan senang. Beda. Pleasure. Kalau senang itu respon kita terhadap sesuatu. Ya. Saya memberi ada hadiah, Anda senang, itu respon. Kalau happy itu tidak, itu keadaan. Ya. Nah, jadi keadaan Anda itu setelah nerimo itu ya harus lilo. Ya, happy aja lah. Nanti mungkin juga tetap nggak enak mungkin. Ya. Ya iya kan, itu kemungkinan kan nggak bisa memastikan. Tapi kalau Anda happy ya, yang tidak enak itu hilang gitu loh ya. Lah biasalah hidup. Nah, jadi begitu itu kedua. Yang ketiga, lego. Ya kan? Legowo. Jadi ya sudah bolak-balik aku ini sudah berusaha bahagia aja, saya ketimpa saja yang tidak enak. Saiki terakhirnya lego. Oke, makasih. Keren. Nah, Pak Wayan mungkin mau menambahkan tentang ilusi tentang tadi Pak Wayan, kenapa di satu sisi dolar naik lah susah, tapi konsumtif tetap ada gitu. Apakah ini jebakan tadi dopamin lah, jebakan kesadaran atau seperti apa gitu? Silakan Pak Wayan. Saya juga pas datang ke Jakarta itu jam berapa ya saya berangkat ya Kang Abu ya. Itu terminal di gate 5 sama 6 itu penuh banget orangnya. Yang ke Labuan Bajo, terus saya ngelihat ini, saya rekam penuh banget orangnya. Sampai nggak dapat tempat duduk di ruang tunggu itu Kang Abu. Lalu mikir, ini orang-orang banyak pada berterbangan ini gitu. Kan dolar lagi naik gitu. Terus mikir. Nah, tapi sebelum itu saya sudah mempelajari juga apa yang terjadi dengan dolar naik ini. Apakah ada keuntungan, apakah kelebihan, apa kekurangan. Saya cek kemudian. Ternyata data yang saya baca, saya kan suka kalau nggak dapat data nggak puas gitu. Data yang saya baca, ternyata nilai ekspor Indonesia itu berbanding nilai import 1,069 kayaknya berbanding 1. Jadi nilai ekspor kita lebih besar. Kalau dolar naik, nilai ekspor kita lebih besar, menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan. Kalau bicara tentang ekspor dan import. Kalau dolar kita melemah, dolarnya melemah, rupiah menguat jadi 10.000 misalnya, maka nilai import kita mungkin akan menguat, ekspor kita berkurang. Jadi nilai import itu artinya apa? Konsumsi kita meningkat, pengeluaran kita besar, tapi pendapatan kita dari ekspor menurun, benar nggak? Nah kira-kira kalau dolar menguat ini pendapatan kita meningkat apa menurun? Negara. Kalau dolar menguat, ekspor kita meningkat, pendapatan negara kita meningkat apa menurun? Meningkat. Kalau melihatnya dari sana ini bagus nggak? Nah, selama beberapa nilai import, misalnya import bahan bakar tidak mengalami lonjakan kenaikan. Dan tentu itu diharapkan dengan berbagai cara. Ya biarlah pemerintah yang ngurus, kita itu ngurus diri sendiri aja susah, apalagi ngurus negara gitu ya. Kita sudah menggaji presiden, menggaji DPR, ya udah mereka yang ngurus. Cuman yang terpenting kita bisa paham apa yang terjadi sehingga kita nggak usah stres juga, biarin mereka yang stres gitu kan.
Ya, Jadi kita udah, dipikir-pikir itu pegawai-pegawai kita ya Pak oh Wayan. iya Kan Mas, kita yang nggak gaji ya. udah ngapain bosnya yang sibuk gitu kan, tetap aja kita harus ini. Tapi kan kita bayar pajak. Iya, kita kan bosnya. Bayar pajak itu kan menggaji karyawan gitu kan. Tahu juga kita nggak menggaji sebanyak yang kita gaji kan, cuman dengan 10% penghasilan kita gaji mereka gitu kan. Jadi biar mereka yang mikir, tetapi minimal kita sadar, oh ini kondisi perusahaan saya berupa negara ini gitu. Nah, di situ saya lihat, oh ternyata kalau ekspor nilai dolar naik, banyak yang mendapatkan keuntungan. Misalnya dunia pariwisata meningkat. Kalau devisa masuk, gara-gara apa? Oh ternyata di Indonesia murah tuh. Kalau kita main-main ke Bali, itu kan di Bali kan saya hidup di dunia sana. Bagaimana bule-bule lebih enak pensiun di Bali, karena apa? Gajinya gaji luar, makannya di Bali. Hmm. Terus mereka banyak belanja, mereka pakai dolar banyak belanja. Kira-kira uang yang beredar banyak nggak di Bali? Banyak. Kalau ketika uang beredar di Bali banyak, kemudian orang Bali misalnya banyak berupacara, bahan bakunya diberi di luar, dapat ekses nggak keluar? Ada janur dibeli dari luar, ada bahan baku dibeli dari luar, kelapa, itu kan eksesnya keluar. Terus produk-produk misalnya apa, kerajinan-kerajinan kita yang banyak ekspor keluar seperti kayak apa, mebel-mebel yang di Jepara misalnya yang diekspor keluar itu dengan dolar naik, kira-kira naik nggak pendapatan mereka? Naik. Nah, mungkin saat ini banyak yang mengalami kondisi yang sedang baik-baik saja. Selama harga minyak tidak naik. Dan kita beruntung mungkin ya, karena beberapa situasi ini sudah teratasi oleh pemerintah dengan beberapa hilirisasi dan sebagainya, atau mungkin perubahan sawit menjadi bahan bakar yang bisa dikombin gitu. Mungkin itu juga membantu dan masih banyak lagi lah. Jadi intinya apa? Jangan sampai, kan saya dengar kita nggak boleh tergantung sama Amerika. Setuju nggak? Setuju nggak? Kita nggak boleh tergantung sama IMF, setuju nggak? Tapi begitu dolarnya hancur, dolar Amerika hancur, kita marah-marah. Katanya nggak mau tergantung sama Amerika gitu. Tapi kita tergantung sama dolar Amerika. Mudah-mudahan pemerintah tahulah urusannya. Pokoknya lagi-lagi saya nggak mau mikir itu, biar mereka mikir. Ya, dengan bergabung dengan BRIC bisa jadi dengan apa? Siapa tahu nanti pertukaran uang internasional bukan hanya pakai dolar, tapi juga pakai yuan. Sehingga nanti apa? Ya, selalu ada alternatif lain. Dunia tetap baik-baik saja. Ya, saya mengalami guncangan. Kita semua mengalami guncangan naik turunnya dolar, bla 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 dan sebagainya. Tapi yang saya lihat ternyata bukan pengaruh itu yang menyebabkan kita hancur apa tidak. Yang ada adalah kemampuan kita beradaptasi. Oke. Itu yang terpenting. Oke. Bukan apa yang di luar, tapi apa yang respon kita terhadap itu. Kira-kira demikian kamu. Oke, boleh tepuk tangan. Keren. Ada lagi mungkin satu pertanyaan atau yang mau dielaborasi? Oke, kalau nggak ada, ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum nanti final statement. Bagus dari teman-teman online, mungkin dari Pak Kojim dulu. Pertanyaannya, ini ada 6 yang sama Pak Kojim. Kira-kira pertanyaannya gini. Kenapa aku sudah taat menjalankan semua ritual agama, ibadah, dan lain-lain, tapi kehidupanku sangat sulit untuk berbahagia? Kira-kira garis tengahnya atau titik tengah dari semua pertanyaan dari teman-teman online adalah antara saat dia meningkatkan ketaatan terhadap religiusitas, tapi kenapa tidak sebanding dengan kebahagiaan yang dia dapatkan? Monggo Pak Kojim. Menarik nih Pak Kojim, silakan. Ya. Jadi gini ya, yang pertama-tama dulu harus kita cari akarnya ya. Jadi kebahagiaan itu tidak tergantung ya, tidak tergantung pada seberapa banyak kita itu ritual. Ya. Ini yang harus kita pahami dulu ya. Kan umumnya dulu orang ritual itu bukan untuk supaya bahagia, supaya ngejar surga. Ya, iya. Itu artinya kepengen bahagia di alam sana. Oh, kan gitu. bahagianya nanti ya Pak Iya, Wayan? bahagianya nanti. Oke, ya. oke. Sehingga pernah ada seorang ahli pertanian, dia bilang, iya ya, orang beragama itu membayangkan bahagia itu baru nanti. Ya. Tapi bagaimana bahagia nanti tidak bisa ditelandasi sekarang ini supaya ada
kaitan bahagia itu yang bersambung sampai nanti. Ini kan nggak ada. Orang hanya ritual ini nanti berarti bahagia. Ya. Malah petani itu sebenarnya kalau yang mengerti, petani yang mengerti loh ya. Dan pada umumnya ternyata petani itu tidak punya rasa nelongso pada umumnya. Meskipun hasilnya itu sedikit atau banyak itu, petani itu justru itulah hakikat kebahagiaan. Jadi dia ya merasa syukur kalau hasilnya itu baik, tapi hasilnya tidak baik sekalipun, dia telah membahagiakan orang. Orang banyak, yaitu hasilnya bisa dimakan oleh pihak lain. Oleh karena itu untuk orang Jepang ada doa, tapi doanya itu bukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saya tanya, Anda berdoa ini mau makan? Oh ya, ini kebetulan ada orang Jepang yang senang berdoa gitu loh. Mau makan itu diam sejenak, itu berdoa. Saya tanya, setelah selesai itu, Anda berdoa apa? Saya berterima kasih kepada petani, sehingga hari ini tersedia semua yang saya makan ini adalah hasil petani. Karena itu semoga alam tetap memberikan kebaikan kepada para petani supaya kami bisa menikmatinya. Keren. Bukan karena ritualnya, tapi seberapa jauh kita itu sendiri bisa membahagiakan orang lain gitu loh. Nanti kita ikut bahagia. Kita Mantap. pendek ya. Keren. Pak Wayan mungkin mau menambahkan antara kebanyakan ritual sama nggak happy gitu Pak Wayan. Menarik ya. Harusnya orang beragama itu adalah orang yang paling jago bersyukur harusnya. Iya kan? Ya, ketika orang beragama memang benar-benar jago bersyukur, dia akan bahagia. Harusnya begitu. Tapi saya nggak ngerti juga seperti Kang Abu tanyakan tadi itu. Kenapa orang beragama malah banyak mengeluh? Saya nggak ngerti. Harusnya agama mengajarkan kita banyak bersyukur. Tapi realitanya orang beragama banyak mengeluh. Nah, jadi kuncinya ada di situ. Karena kenapa? Karena kita tidak melihat apa yang kita sudah punya, melainkan melihat ke ruang kosong yang tidak kita punya. Kan kita menolak itu saya belum punya, itu belum punya, kan karena banyakkan belumnya yang kita tulis kan banyak kosong. Hidupku hampa, begitu hampa merasa kosong. Bisa nggak orang merasa kosong bahagia? Nggak bisa. Tapi coba kita toleh kepada apa yang sudah kita punya. Contoh nih, negara barat itu 6 bulan dapat cahaya matahari, 6 bulan enggak. Kita berapa hari dapat matahari? Sepanjang hari, sepanjang tahun. Kita baru hujan, tinggi airnya segini, ntar lagi berlalu. Ya kan? Kalau orang Rusia dapat salju setinggi ini, mau berlalu sendiri nggak saljunya? Nggak bisa. Kira-kira yang layak bahagia kita apa dia? Ya kan? Tapi kenapa kita begitu kita nggak bisa nanam padi? Apa yang bisa kita makan kalau padinya belum musim panen? Apa yang bisa kita makan? Jagung ada, ketela ada, yang lain-lain juga ada. Walaupun kita nggak punya gandum kan. Ya karena kita mengandalkan makanan import berupa apa bahan-bahan yang dibuat dari gandum. Kenapa? Ya ini Pak Kozim kan ahli pertanian. Kenapa kita nggak bikin aja bagaimana caranya mengolah supaya beras bisa jadi gandum, tanda petik. Artinya apa? Mengolah beras bisa menjadi mie atau nggak harus gandum lah pokoknya. Kenapa? Kan nggak bisa. Harusnya kan bisa. Nah, kalau sudah kita memakai produk kita sendiri, kira-kira kita butuh makanan import lah? Enggak. Saya mau ada daging import, mau ada ayam import, nggak penting bagi saya. Kenapa? Karena saya vegetarian. Mau ada daging lokal, daging import, saya nggak penting. Mau ada sushi, mau ada apa lagi Kang Abu? Wagyu A5 Pak. Oh ya pokoknya. Saya nggak penting karena makan cuma nasi, sayur, telur, tahu. Iya benar. Nggak terlalu. Jadi saya nggak tergoda buat itu gitu. Ya makanya saya cuman makan itu cuman sekali. Kebayang nggak? Saya makan cuman sekali. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Ya jadi saya bersyukur karena bisa makan satu kali. Sekali pagi, sekali siang, sekali sore. Nah, intinya adalah apa? Jangan sia-siakan. Kita sudah dari lahir sampai mati beragama, tapi nggak punya rasa syukur.
Malu loh kita sama Tuhan. Sudah mengenal Tuhan, dapat kita bersyukur. Malah enggak juga. Apa sih berkah paling hebat yang diberikan Tuhan buat kita untuk kita layak syukuri? Nafas. Sudah tiap hari aja bersama nafas juga nggak menemukan rasa syukur. Karena kita mencari memikirkan apa yang kita nggak punya. Di tempat lain yang kesulitan nafas, mau nggak tinggal di Himalaya atau Nepal yang kesulitan nafas kalau kita di situ mau nggak? Di sini tuh udara berlimpah, segalanya berlimpah, bener nggak? Di gurun pasir mereka mandi berapa kali sehari? Di kutub utara mereka mandi berapa kali sehari? Kita di sini mau mandi berapa kali sehari? Mau berapa kali pun bisa. Tapi kita juga kurang bersyukur. Udah bersyukur dilahirin di Indonesia, kita masih marah-marah. Ya enggak? Kenapa orang-orang banyak pensiun? Orang Rusia, orang Ukraina, orang Australia, orang Belanda, banyak pensiun ke Indonesia. Apa? Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka milih Bali dan beberapa tempat Indonesia untuk pensiun? Apa karena mereka bahagia di negaranya? Apa karena mereka bahagia di Bali atau di Indonesia? Di Jepang itu orang-orang lansia itu mencuri. Pernah dengar cerita itu? Mereka mencuri loh lansia supaya masuk penjara. Supaya ketemu teman-teman lansia lainnya di penjara dan diurus sama negara. Kita di sini merasa hidup kita berat, padahal di sana jauh lebih berat lagi. Oh, kita bangga dengan Jepang. Bangga bener, bagus Jepang tuh. Tapi pasangan suami istri di sana saya punya teman. Nggak pernah ketemu. Menikah tapi nggak pernah ketemu. Karena apa? Dini hari suaminya pulang. Dia sudah pas baru bangun, dia udah harus kerja. Pagi-pagi udah kerja. Pulang-pulang, dia yang datang, suaminya udah hilang. Karena kerja keras. Di negara lain yang orang Indonesia tinggal di negara lain, dia bilang apa? Hubungan dengan orang-orang baik, hubungan dengan lingkungan baik, tapi dia ada merasa kosong. Kenapa? Ternyata bagian dari jiwanya nggak terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Di sana nggak banyak orang ngomongin Tuhan. Mereka ngomongin apa? Perilaku keseharian, bagaimana dengan alam, bagaimana dengan manusia sesama. Mereka baik. Tapi ada hubungan yang hilang, yaitu apa? Hubungan personal dia dengan Tuhan. Karena di sana nggak ada orang ngomongin Tuhan. Rasa kosongnya. Kesehatan terjamin, makanan terjamin, pensiun terjamin. Tapi jaminan kita dengan sesuatu yang lain nggak ada. Kalau kita di sini, hubungan dengan manusia, ya ada baik buruknya, ada bagus baiknya. Dengan alam juga kadang kita menyakiti, kadang kita baik sama alam. Tapi hubungan dengan Tuhan juga ada. Kadang sholat, kadang enggak gitu. Tapi setidak-tidaknya ada persentase kecil kita mengalami keterisian ketiga-tiganya. Mind, body, and soul-nya. Kebayang enggak? Itu kelebihan kita di sini. Jadi harapannya ke depan nanti jangan gini, jangan lupa. Saya beragama, maka saya harus banyak bersyukur. Itu aja intinya. Begitu kita kekurangan rasa syukur, udahlah, coret aja agama kita di KTP. Saya rasa dua statement terakhir tadi bisa menjadi rangkuman sebagai final statement. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan juga buat kita semua. Terima kasih sudah hadir. Oh ya, Saya mau menyampaikan sesuatu nih Kak Abu. Kalau nilai ekspor kita besar gitu, atau import kita jadi mahal gara-gara dolar naik, maka kita ada titipan pesan, maka pakailah produk lokal. Ketika kita sakit, ketika kita apapun gitu. Nah, saya ada titip ini Kang Abu. Ya, sebentar ya. Titipan dari Faras. oke. Ini Iya. Saya juga mau menambahkan Iya. sedikit ya, sebagai tambahan saja. Jadi di dalam kehidupan ini, anggaplah semua ini adalah memang alam sedang bekerja ya. Jadi Anda boleh untuk
oh ya ini harus ini. Tapi apapun ya, kita, ya saya tetap mencari cara yang terbaik. Ya, tetap. Jadi jangan Anda tidak mencari, tetap carilah cara yang terbaik untuk bisa memperoleh hasil yang baik. Ya. Nah, terus kedua, ya kalau Pak Wayan kan vegetarian, saya tidak vegetarian. Saya makan apa saja bisa. Kalau saya makan teman, Pak Kozim. Ya, makanan ini. Oh, makanan. Akan tetapi saya tidak pernah menuntut. Artinya disuguhi apa saja, saya makan. Saya tidak pernah, oh, ini kok ada makan kayak gini. Ya. Jadi janganlah mencari sesuatu yang tidak ada di hadapan Anda. Ya. Jadi ya hanya itu ya ini makan sudah. Jadi itu tadi ada, tidak ada, tidak perlu dicari. Ya, jadi di situ. Keren, Sun, Pak. Wah, hari ini kita banyak insight banget. Sekali lagi tepuk tangan yang kencang buat dua guru kita, Pak Kozim, Pak Wayan. Teman-teman, Ibu dan Bapak semoga dapat something di obrolan kita siang menuju sore hari ini. Dan harapannya bukan hanya nambah pengetahuan, tapi mari kita aplikasikan dalam keseharian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita hening sejenak sebelum kita tutup. Oh, Pak Wayan mau ada sesuatu lagi? Oh iya, berikan secara resmi. Oh iya. Saya bisa minta Bunda mewakili Mbak Rani karena beliau ada di rumah sakit. Gitu. Ya. Jadi Kang Abu saya dititipin nih sama direkturnya Faras gitu. Kita ada mereka atau kita ada produk ini dari Faras itu artinya sentuhan cinta yang menyembuhkan. Jadi Faras itu artinya menemukan sesuatu yang hilang, yaitu jati diri kita, kesejatian kita, lalu dengan itulah kita melakukan apa yang dikenal sebagai sentuhan cinta yang menyembuhkan. Jadi kalau apapun stresnya kita, sentuhlah jiwa kita sendiri agar kita bebas dari itu. Kalau kita ada sakit di tubuh, sentuh dengan ini. Ya ini ada produknya di sini. Ya, nanti ini buat ini kayak gini. Ya nanti mohon diterima Kang Abu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Wayan. Kang Abu. Ya Pak Ahmad Gosim. Terima kasih banyak. Sama Bunda mewakili Mbak Rani. Ya. Jadi bisa difoto sebentar. Oh iya. Ada yang bantu foto Pak Sofi? Ya. Itu fotografer. Paras itu sembuh sehat. Sembuh, sehat. Iya. Oh ini ada fotografer. Ya, ya. Monggo. Tis kesini sis. Tisna kesini. Ya. Oh nah ini fotografer kita nih. Ini aku 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima Intinya, kasih. intinya Faras itu adalah apa? Supaya kita semua waras dalam segala keriuhan ini gitu. Makasih banyak. Waras juga. Oke. Iya. Tadi tuh perasaan dapat pencerahan Pak Wayan, Pak Kozim. Taunya blitz foto ya cucut gitu. Tahu perasaan dapat pencerahan. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih.